Swiss, negara paling malas di dunia atau justru negara yang mengalahkan sistem kerja global? Di dunia yang memuja lembur, menyembah kesibukan, dan mengukur manusia. Dari jam kerja, ada satu negara yang terlihat aneh. Kerjanya singkat, liburnya panjang, pulang tepat waktu, tidak panik, tidak tergesa. Namanya Swiss. Dan bagi banyak orang di luar sana, Swiss sering disebut negara paling malas di dunia tapedak. Tuduhan kemalasan orang Swiss. Rata-rata bekerja lebih sedikit jam dibanding banyak negara industri lain, toko tutup lebih cepat, hari Minggu, hampir semuanya tutup. Tidak ada budaya lembur hile-gilen, tidak ada glorifikasi kerja sampai mati bagi dunia yang terbiasa kerja 12 jam. Sehari ini terlihat seperti Camel-Lazen. Fakta yang mengganggu, masalahnya satu, Swiss adalah salah satu negara paling produktif di dunia. Pendapatan per kapita sangat tinggi, infrastruktur nyaris sempurna, transportasi tepat detik, kesehatan, dan pendidikan kelas dunia. Pertanyaannya berubah, bagaimana mungkin negara malas bisa sekaya dan setertata ini? Rahasia yang tidak disukai sistem, Swiss tidak mengejar jam kerja, Swiss mengejar efisiensi. Di Swiss, pulang tepat waktu bukan dosa. Itu tanda kamu bekerja dengan benar. Budaya. Cukup. Dunia modern mengajarkan, lebih banyak selalu lebih baik. Swiss mengajarkan, cukup itu sehat. Mereka tidak terobsesi pertumbuhan tanpa batas, tidak memuja kesibukan palsu, tidak bangga terlihat lelah. Bagi sistem global, ini berbahaya. Karena orang yang hidup seimbang tidak mudah dieksploitasi, tidak takut kehilangan. Pekerjaan tidak rela hidupnya habis untuk kantor. Kenapa Swiss disebut malas? Karena standar dunia bukan kesehatan, tapi eksploitasi. Negara yang tidak memeras warganya, tidak memuja overwork, tidak bangga burnout, akan selalu disebut malas. Lambat, tidak ambisius, padahal yang sebenarnya terjadi, Swiss menolak rusak. Perbandingan yang menyakitkan, di banyak negara lain, jam kerja panjang, upah kecil, hidup hanya menunggu libur. Di Swiss, kerja lebih singkat, hidup lebih panjang, waktu dianggap hak. Bukan kemewahan, jika ini disebut malas, maka mungkin dunia salah memahami arti kerja. Kemalasan paling berbahaya, Swiss malas melakukan satu hal. Malas membiarkan warganya hancur, dan justru itulah kemalasan paling mengancam bagi sistem global. Karena jika negara lain meniru Swiss, siapa yang akan kerja tanpa henti? Siapa yang akan rela dieksploitasi? Senyap dan dalam, Swiss bukan negara paling malas di dunia. Swiss adalah negara yang berhenti tepat waktu saat dunia terus memaksa manusia melampaui batasnya. Dan mungkin itulah bentuk kemalasan yang paling dibenci oleh dunia modern. Swiss, negara paling malas di dunia, dan dunia membencinya karena itu, dunia modern menyukai satu hal, manusia yang kelelahan. Mata merah, punggung bungkuk, waktu habis, hidup tertunda, dan di tengah dunia. Seperti itu, ada satu negara yang tidak mau ikut menderita, namanya Swiss. Kejahatan paling besar, tidak terlihat sibuk di Swiss. Orang pulang kerja tepat waktu, toko tutup sore, hari Minggu sunyi. Tidak ada heroisme lembur, tidak ada bangga mati pelen demi karier, dan itulah kesalahan pertama. Swiss, mereka tidak terlihat menderita. Di dunia yang menganggap penderitaan sebagai bukti kerja keras, Swiss tampak malas. Dunia membutuhkan orang lelah. Ekonomi global tidak dibangun oleh orang bahagia. Iya, dibangun oleh orang yang takut miskin, orang yang tidak punya pilihan, orang yang hidupnya habis untuk kerja. Swiss tidak cocok dengan sistem itu karena di Swiss, kerja bukan hukuman, kerja adalah bagian kecil dari hidup dan itu berbahaya. Kemalasan yang memalukan sistem, Swiss bekerja lebih sedikit jam, tapi hasilnya lebih besar. Ini tamparan. Karena jika kerja sebentar,
hidup tenang, negara tetap kaya, maka kebohongan terbesar. Dunia runtuh, kamu harus menderita agar sukses. Swiss membuktikan tidak. Malas dibandingkan dengan apa? Bandingkan dengan negara lain di luar Swiss kerja. 10-14 jam, cuti dianggap dosa. Sakit tetap masuk kerja. Lalu ketika melihat Swiss, dunia berkata mereka malas, padahal yang sebenarnya terjadi, Swiss menolak rusak. Malas tunduk, Swiss malas untuk hidup dalam kepanikan, tunduk pada jam kerja gila, mengorbankan keluarga demi KPI. Mereka malas menjadi budak sistem, dan sistem tidak pernah memaafkan itu. Kenapa Swiss diam-diam? Karena Swiss adalah cermin yang menunjukkan bahwa penderitaanmu bukan kewajiban, kelelahanmu bukan prestasi. Hidupmu seharusnya milikmu, dan tidak semua orang siap melihat itu. Lebih mudah menyebut Swiss malas daripada mengakui kita dieksploitasi. Kemalasan paling berbahaya. Swiss malas melakukan satu hal penting. Malas menghancurkan warganya sendiri di dunia yang menganggap manusia sebagai bahan bakar. Ekonomi itu adalah dosa besar. Karena jika semua negara meniru Swiss, tidak akan ada lagi pekerja. Murah, manusia putus asa, hidup yang bisa dikorbankan. Swiss bukan negara paling malas di dunia. Swiss adalah negara yang berani berhenti saat dunia terus memaksa manusia lari sampai mati. Dan bagi sistem global, tidak ada dosa yang lebih besar daripada manusia yang masih punya waktu untuk hidup.